setiap kebaikan Tuhan dan semua penyertaan Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Saya percaya kita di tempat ini ada karena anugerah-Nya. Dan kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan, amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Karena kami boleh ada di tempat ini karena Engkau ya Tuhan. Kami boleh menikmati hidup karena Engkau Tuhan. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, setiap kehidupan kami adalah hidup yang sia-sia. Layaklah kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau Allah kami yang hidup. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang kami tinggikan dan agungkan. Haleluya.
tetap sukacita saudara. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau terima kuasa dari Allah. Siap-siap terima kuasa dari Allah. Amin.
pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ketika engkau bersyukur, mujizat Allah bisa terjadi. Amin.
kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hari-hari kami yang lalu. Dan tiba waktunya kami hari ini untuk duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami percayakan pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa urapan yang tidak terbatas turun di tengah-tengah kami. Hari ini Tuhan, yang hari ini datang dengan setiap kegelisahan, kami pulang dan kepastian di dalam Tuhan. Ketika kami Tuhan, hati kami tertindih dengan setiap penderitaan, kami percaya kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Lewat firman-Mu Tuhan hari ini, mukjizat sedang terjadi dan bahkan terjadi sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka hati kami, seluruh hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Demi nama Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa dalam ibadah yang Tuhan hari ini kita bersama-sama ikuti. Dan saya percaya saudara, setiap hidup kita hari ini siap diberkati. Amin. Walaupun dalam masa-masa liburan, iya kan? Banyak yang gereja katakan hamba-hamba Tuhan, wah jemaat banyak yang keluar kota. Karena saudara, besok Senin Selasa adalah hari kejepit. Banyak orang yang ngambil cuti juga 2 hari sampai dengan hari Rabu nanti. Artinya saudara, ada banyak orang yang keluar kota. Mereka mungkin healing, refleksi begitu saudara kasih. Tapi kita yang hari tetap ibadah adalah orang-orang yang tetap setia. Katakan puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebabnya saudara kasih, kita percaya saudara hari ini berkati oleh firman Tuhan. Saudara kasih, boleh saya sampaikan kepada saudara, mari kita hidup antusias di dalam Tuhan, semangat di dalam Tuhan. Apapun terjadi, tetap mengucap syukur atasnya. Haleluya. Nah, saudara kasih, hari ini kita akan belajar tentang satu kata yang namanya iman. Iman yang dimiliki oleh Musa. Ada banyak orang sudah dengarkan tentang kisah Musa. Dan hari kita belajar lagi tentang Musa. Karena saudara terkasih, Musa ini adalah sebuah sejarah yang luar biasa, saudara. Karena Musa ini adalah tokoh Alkitab yang sungguh spektakuler. Karena pada waktu zaman Musa, saya percaya saudara, mukjizat itu terjadi dengan luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel. Sebab bangsa Israel pada waktu itu berada pada waktu penjajahan, yaitu bangsa Mesir. Ada banyak orang berkata seperti ini saudara, bahwa mukjizat itu masih terjadi nggak sampai hari ini. Ada banyak orang yang tidak percaya bahwa kuasa mukjizat masih sedang terjadi sampai hari ini. Ada banyak orang yang tidak percaya, katakan kalau saya percaya kepada Tuhan dan Tuhan ada, kenapa hidup saya menderita seperti ini? Ada banyak orang yang mengikut Kristus dan berkata, kenapa saya ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi nampaknya hidup saya tidak ada satu penambahan, ada satu perlimpahan, tidak ada satu pertumbuhan yang baik. Dan ternyata saudara kasih, saya percaya saudara, dari zaman kisahnya Musa inilah mukjizat demi mukjizat terjadi di bangsa Israel. Nah, itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa mukjizat masih sedang terjadi hari ini dan waktu selanjutnya sampai bahkan Tuhan datang kedua kalinya. Saudara percaya itu? Amin. Saudara percaya mukjizat sedang masih terjadi? Sebabnya saudara, hari ini kita datang ke gereja, jangan dengan setengah-setengah. Katakan amin. Kita datang ke gereja, kita beribadah kepada Tuhan, kita harus datang full heart, penuh hati kepada Tuhan. Saudara kasih, mari kita buka dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Kitab Keluaran pasal yang ketiga, saudara. Mari kita lihat Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. Yang sudah temukan katakan puji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian,
sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saudara kasih, ayat ini menceritakan bahwa begini saudara, Musa itu bukanlah orang yang terpelajar. Musa itu bukanlah orang dari kalangan selebritis. Musa itu bukan orang kalangan dari yang berdarah biru. Saya cuma bingung istilah berdarah biru itu dari mana saudara. Orang Jawa katakan, wah jangan macam-macam sama dia, karena dia itu adalah orang keturunan darah biru. Tapi ketika dia kena pisau, darahnya tidak keluar biru, tapi yang keluar adalah merah. Artinya saudara, itu adalah istilah yang dibuat oleh manusia untuk menggambarkan sebuah kasta. Di India ada berapa kasta Bapak Ibu? Di India ada berapa kasta? Ada berapa? Saudara belajar sejarah. Ada berapa kasta di India? Ada 5. Ada berapa? Ada 4 atau 5? Yang tertinggi kasta apa? Berapa? Kasta siapa yang paling tertinggi di India? Brahmana. Jadi kalau di India datang orang dari kalangan Brahmana, dia tidak sembarangan saudara. Dia akan pasti mendapatkan privilege yang luar biasa, penyambutan yang dahsyat. Nah, pertanyaan saya buat saudara-saudara, saudara ini anak siapa? Anak Tuhan, anak raja. Jadi saudara, banyak orang dari kalangan orang Kristen yang percaya kepada Kristus menganggap bahwa kita ini adalah orang yang seringkali dianggap tidak pernah mendapatkan satu kedudukan. Tapi Musa ini adalah keturunan yang luar biasa. Karena apa? Dia adalah orang yang biasa. Dia tidak dipandang orang. Karena apa? Pekerjaannya ialah menggembalakan domba. Saudara kasih, zaman dulu di bangsa Israel, jabatan pekerjaan yang paling hina dan sederhana yaitu adalah menggembalakan domba. Makanya pada waktu Yesus dikatakan, ya, dia lahir di kandang domba, sebenarnya bukan lahir di kandang domba, saudara. Cuma karena di dalam penginapan tidak ada, akhirnya dia dibawa di kandang domba, saudara. Tapi Maria bersalin itu tetap di dalam apa? Di dalam apa? Rumah. Cuma pada waktu itu penginapan domba, dia akhirnya dibawa dalam kandang domba. Kandang domba itu menggambarkan sebuah kasta yang paling terendah, pekerjaan yang tidak dianggap, pekerjaan yang dianggap sepele bagi banyak orang. Tapi ketahui saudara, Musa itu bukanlah orang yang luar biasa. Dia orang yang biasa. Makanya saudara kasih, Alkitab ini mencatat dengan sungguh bahwa Musa ini adalah orang yang biasa. Apa yang dia lakukan biasa? Dikatakan begini, ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro. Yang digembalakan apa saudara? Kambing miliknya siapa? Mertuanya. Berarti dia tidak punya kambing saudara. Dia tidak punya gembala, dia tidak punya ternak yang akan dia pegang sendiri. Tapi dia menggembalakan yang punya namanya Yitro. Siapa Yitro? Mertuanya. Satu hal yang luar biasa yang kita perhatikan dari Musa, sekalipun dia biasa, tetapi Tuhan angkat dia menjadi orang yang luar biasa. Saudara dan saya adalah orang-orang biasa, tapi di tangan Tuhan, saudara adalah orang yang luar biasa. Amin. Saudara orang-orang tidak punya, bahkan saudara mungkin dari kampung sono, saudara lahir di rungga-rungga. Saudara lahir dengan bambu yang pusar saudara dipotong pakai bambu. Tapi di tangan Tuhan, saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Makanya saudara kita ini seperti Musa. Musa itu tidak ada orang yang menganggap, tidak ada orang yang bisa menghormati dia. Karena domba saja dia tidak punya, tapi dia mengembalakan domba punya Yitro mertuanya. Tapi ketika kita perhatikan baik-baik kisah perjanjian lama, Musa itu adalah satu tokoh yang paling luar biasa. Dengarkan baik-baik. Dia adalah tokoh yang bisa berkomunikasi dengan Allah langsung. Dia bisa bicara langsung dengan Allah. Hari ini kalau saudara perhatikan hidup kita, bahkan saudara yang mengaku sebagai hamba Tuhan, pendeta, apapun
pastor. Belum pernah kita akan mendengarkan suara Tuhan, hai engkau pastor bahkan pendeta, aku bicara kepadamu, sampaikan kepada umatmu, aku adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak akan ada. Tapi melalui namanya perantaraan itu Roh Kudus. Karena Bapa di surga sudah terangkat dan bersama-sama dengan Dia di surga. Yang ada adalah Tuhan katakan, aku akan mengirimkan kepadamu roh. Siapa roh itu? Itu adalah Roh Kudus. Nah, Musa ini adalah orang yang bicara langsung dengan Tuhan. Jadi kalau komplain, ya dia ngomong langsung sama Tuhan. Bangsa ini Tuhan bebal, kepala batu, keras kepala. Memang kepala tidak ada yang lembek, kepala tetap keras. Jadi jangan pakai salah yang namanya istilah keras kepala. Katakan amin. Jadi kalau bilang sama anak, kamu keras kepala kayak omongmu, kau keras kepala kayak mamamu. Kalau untung saja saya dididik dan digembalakan, bahkan dibesarkan orang tua saya tidak pernah bilang begitu. Kalau bilang sekali begitu, akan saya bilang, Bapak, ini kepala dari lahir sampai hari ini saya masih besar, ini kepala tetap keras. Boleh bersembunyi. Musa bisa bilang, Tuhan, bangsa ini adalah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik, Musa lah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Orang yang biasa di tangan Tuhan menjadi luar biasa. Katakan kanan kiri saudara, walaupun engkau biasa, ikuti saya. Katakan kanan kirimu, walaupun engkau biasa, di tangan Tuhan engkau menjadi luar biasa. Ngomong. Kita lagi. Amin. Pulang dari tempat ini, saudara menjadi orang yang luar biasa. Jangan menjadi orang yang biasa-biasa. Kita ulangi sekali lagi. Walaupun engkau biasa, tetapi di tangan Tuhan engkau luar biasa. Senyum kanan kiri saudara. Haleluya. Siapakah kita ini di tangan Tuhan? Menjadi orang yang luar biasa. Kalau saudara ada hari ini, saudara hidup dan bernapas, saudara punya segala sesuatu, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Karena saudara di tangan Tuhan menjadi luar biasa. Di kampung saudara, orang tuamu tidak punya motor, tapi hari ini kau punya motor. Bukankah itu satu kebaikan Tuhan? Kalau orang tuamu saudara di zaman dahulu punya hanya saudara kasih penggilingan padi setiap pagi dan pagi pulang pergi malam dan pulang ke rumah malam dengan membawa padi. Tapi kalau hari saudara pulang dalam kerja saudara mau sukacita, itu artinya apa? Tuhan Allah tetap melakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Adakah di atas saudara hari masih bawa padi? Ada? Artinya saudara, Tuhan mengangkat saudara di tangan Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Coba saudara ngaca-ngaca dulu, seperti apa dirimu? Ada orang komplain begitu, dia ngaca begitu, bukan kacanya yang salah, tapi dirimu yang salah. Ada orang ngaca seperti potongan gak ada, seperti artis Korea, jongkok jauh dari itu. Apalagi Jimmy jauh. Tapi kenapa Tuhan masih baik sama saya? Ketika kau berkaca seperti itu, katakan, hai engkau sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi ibu-ibu kalau ngaca jangan asal sekedar dan sisir-sisir begitu. Katakan haleluya. Ketika kau berkaca dan berdandan, katakan dalam dirimu, puji Tuhan kalau hari ini aku masih bisa bernafas oleh anugerah Allah. Soalnya pipi kanan dan pipi kiri merah-merah dipoles-poles, kanan dipoles-poles sampai alis dibentuk-bentuk,
karena dia dipanggil sama bapak dan mama istrinya, sama suaminya, akhirnya karena dia toleh begini, maaf saudara, itu sepidol sampai sini. Apa? Dia lupa hapus sampai di jalan ke gereja, tante mohon maaf, itu alis rambutnya kepanjangan. Makanya saudara, kalau saudara hari ini ngansa, katakan puji Tuhan kalau hari aku ada itu karena anugerah Tuhan. Musa pun adalah orang yang seperti itu. Dia tidak diperhitungkan, tapi Musa diangkat Tuhan menjadi orang luar biasa. Nah, kita belajar hari ini kenapa dia bisa menjadi orang luar biasa. Amin. Kita belajar kenapa dia jadi orang luar biasa. Orang pepatah dunia katakan begini, saudara, jangan belajar sama orang yang gagal, karena kegagalan tidak perlu dipelajari. Tapi belajarlah kepada orang yang sukses. Belajarlah kepada orang yang berhasil, karena keberhasilan itu adalah perlu dipelajari. Kenapa Bapak Pendeta ini bisa khotbah seperti itu? Kenapa dia bisa goyang seperti itu? Kenapa dia bisa berdoa seperti itu? Kenapa dia bisa main drum seperti itu? Kenapa pemain keyboardnya bisa main seperti itu, luar biasa? Itu perlu pelajaran. Jadi kalau selama saudara duduk di bangkumu, selama saudara hidup cuma tok di bangkumu, hari ini saya mau katakan saudara, hidup ini adalah kesempatan. Katakan haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Selama saudara masih hidup dan bernapas, saudara harus melayani. Katakan haleluya. Pelayanan adalah bicara tentang bagaimana Musa bisa diangkat Tuhan. Kita mau belajar baik-baik dari Musa. Amin. Saya belajar tentang Musa dan saya gali kenapa sih dia bisa ngobrol langsung dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan Musa bisa ngobrol dengan Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa di surga seperti kawan, saudara. Mari kita lihat bersama-sama ayat yang kedua. Dikatakan apa, saudara? 1, 2, 3 ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampak semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saudara bisa bayangkan semak berduri tapi tidak habis. Artinya apa, saudara? Itu menggambarkan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Karena apa? Api itu menggambarkan Roh Kudus. Ayat yang ketiga, Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat tempat, saudara, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri berkatanya, Musa, Musa. Dan dia menjawab apa? Ya Allah. Lalu dikatakan, saudara, ayat yang ke-6, loncat ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman, katanya begini, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah lainmu. Lalu dikatakan Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara Tuhan kasihi, kita mau belajar dari Musa ini. Siapa yang tahu Musa? Ketika dia berjalan, dia memakai satu alat yang namanya apa? Ketika dia berjalan, ketika memimpin bangsa Israel, dia memegang apa? Tongkat. Ada 3 gambaran tongkat menggambarkan dalam kehidupan bangsa Israel. Dalam apa? Kenapa tongkat? Yang pertama, tongkat itu menggambarkan imam. Jadi bangsa Israel tidak semuanya pegang tongkat mentang-mentang dan tua pegang tongkat, bukan. Saya ulangi sekali lagi. Bangsa Israel ketika orang itu memegang tongkat, itu adalah jabatan imam. Dia adalah pemimpin, dia adalah leader. Yang kedua, artinya ketika dia memegang tongkat, apa saudara? Dia adalah sebagai imam. Jadi kalau saudara di kampung atau saudara hari ini ada ataupun ya saya punya teringat mertua saya begitu kalau ngomong begitu. Iya. Wah, kakinya 3. Satu lagi apa? Tongkat.
Jadi tongkat itu apa? Kakinya katanya. Udah punya 3 kaki, lagi katanya begitu. Saya bilang nggak boleh begitu. Jadi apa saudara? Tongkat melambangkan apa? Imam. Jadi kalau saudara berjalan memakai tongkat seperti apa? Itu masih hal yang biasa. Tapi bangsa Israel kalau pegang tongkat, dia adalah sebagai imam. Yang kedua, tongkat itu seperti apa saudara? Menggambarkan alur kronologis hidupnya. Kalau saudara berjalan nanti, lihat-lihat begitu, kalau punya uang, daripada healing-healing ke Indonesia, kita healing-healing dulu ke Israel. Amin. Walaupun saya belum pernah ke Israel. Di Israel, Bapak Ibu, saya belum pernah ke Israel. Di Israel, tongkat itu, ketika dari atasnya itu menggambarkan sebuah sejarah perjalanan hidupnya diukirkan di dalam tongkat itu. Jadi ketika umur 10 tahun pada waktu lalu dia akan ukirkan semua tongkat itu sampai kepada ujung yang paling terakhir, yaitu di bawah tongkatnya. Tongkat menggambarkan sejarah hidupnya. Makanya saudara, Musa dikasih bukan apa-apa, dia dikasih cuma tongkat. Orang berpikir tongkat itu gunanya apa? Tapi Yesus, Bapa di surga punya cara yang luar biasa. Lewat hal yang sederhana akan menjadi luar biasa di tangan Tuhan. Yang ketiga, gambaran tongkat. Tongkat itu menggambarkan sebuah pembinaan. Apa saudara pembinaan? Ketika dia mendombakan, ketika dia pegang tongkat, ketika dilihat di belakangnya ada hal yang tidak baik, ada domba-dombanya lari, maka tongkat itu digunakan untuk mengarahkan kepada perjalanan yang seharusnya. Ini menggambarkan Bapa kita di surga punya hal yang sama dengan kita. Setiap kita, ketika kita tidak baik, ketika kita melenceng, ketika kita menyimpang, dia punya tongkat untuk mengarahkan kepada kita. Belok kanan tetap lurus kamu. Dia pakai tongkat itu. Makanya gembala-gembala selalu pakai apa? Tongkat. Makanya saudara kasih, saya berdoa supaya hari ini biarlah saudara di tempat ini menjadi orang-orang yang penuh dengan namanya percaya sama Tuhan. Musa ini adalah orang yang hebat, Bapak Ibu. Saya catat dia adalah orang yang hebat. Yang pertama, kenapa dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa? Lihat ayatnya yang ke-10. 11 dan 12. Jadi sekarang dikatakan apa saudara? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya, ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, sama seperti Daud ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, bicaranya seperti ini. Siapakah aku ini? Maka aku akan yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang menyertai kau? Inilah tandanya bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila kau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara Tuhan kasihi, pada waktu Musa disampaikan kepada Tuhan, dia bilang, Musa sampaikan pesan firman Tuhan kepada Musa. Musa bilang begini saudara, Tuhan bilang begini kepada Musa, Musa, engkaulah yang akan membawa bangsa Mesir ini ke sebuah tanah perjanjian. Saya percaya Bapak Ibu, orang yang biasa gembala domba, tetapi dikatakan dia akan memimpin sebuah bangsa pekerjaan yang besar, akan lakukan hal yang sama. Sama seperti saudara mungkin di kantor saudara, saudara hanya cuma bekerja staff. Tapi ketika saudara dipanggil oleh atasan saudara dan saudara dikatakan begini, hai engkau Horas, sejak saat ini aku akan mengangkat engkau punya jabatan yang lebih tinggi. Baik bos, apa jabatannya? Pegang 5 kantor cabang di seluruh Indonesia. Saudara kasih berkata, ini mimpi atau apa? Halu. Bagaimana saya seorang staf bisa
bisa memimpin 5 ini. Tapi dengarkan baik-baik, Tuhan itu kalau sudah kerja pasti akan luar biasa. Janganlah saudara hidup dengan sebuah kadar yang katakan tidak mungkin terjadi suatu mujizat, tapi di dalam Tuhan akan terjadi. Amin. Jadi kekristenan kita akan menjadi kekristenan Tuhan hanya keluar punya iman seperti Musa. Yang pertama saudara, yang pertama, kenapa Musa dipakai Tuhan dengan luar biasa? Yang pertama, karena dia percaya akan janjinya Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa Musa bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa? Karena Musa percaya kepada janjinya Tuhan. Katakan amin. Tuhan bilang kepada Musa, Musa, kamu akan membawa bangsa Israel ini ke sebuah tanah yang penuh dengan janji Tuhan yang luar biasa, yaitu apa? Penuh dengan susu dan madu. Bayangkan bangsa yang di tengah mesin Israel. Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel itu penuh dengan penderitaan. Tapi Tuhan mau keluarkan mereka karena apa? Ada satu perjanjian antara Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu yang menjadi sebuah dasar Tuhan untuk mengangkat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan bilang, bangsa Israel akan kubawa, bangsaku akan keluar dari tanah penderitaan. Saudara Tuhan kasih, saya nyatakan dengan iman kita hari ini sama-sama. Yang hari ini hidup masih menderita, akan Tuhan angkat kepada tanah yang namanya tanah perjanjian. Amin. Percayakah saudara dengan janjinya Tuhan? Alkitab berkata saudara, setiap tetesan dan air mata akan Tuhan gantikan sebuah sukacita, nyanyian dan tarian. Karena apa saudara? Ketika kita percaya akan janjinya Tuhan. Musa, mungkin secara kasat mata Musa berkata, bagaimana saya bisa membawa bangsa yang besar ini? Tapi Tuhan katakan, engkau akan kupilih untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah penderitaan ini. Siapapun kita Bapak Ibu Saudara kasih, percayalah Tuhan pasti kasih suatu tanah perjanjian untuk hidup kita. Tetesan lembah, tetesan air mata di belakang kita yang tadinya mungkin hari ini kita berdiri di tanah yang penuh dengan kerikil, tanah yang penuh dengan tetesan air mata, tanah yang penuh dengan keluh kesah, tanah yang penuh dengan keringat. Tapi ketika percayakan janjinya, dia berkata, aku akan memindahkan dari tanah penderitaan kepada yang namanya tanah perjanjian Tuhan. Saudara percaya dalam hidup saudara, Tuhan memberikan masih percaya dan kita percaya dan amin janjinya Tuhan ya dan amin Bapak Ibu. Ada orang banyak percaya Pak Pendeta khotbah ini dan janji Tuhan sudah saya dengar. Tapi sampai hari ini janji Tuhan belum tergenapi. Percayalah saudara, janji Tuhan tidak terbatas dengan waktu. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah terlambat menolong kita. Perspektif manusia, nampaknya kita jauh daripada mujizat. Tapi percayalah Tuhan, Yesus kita adalah Allah yang tepat untuk menolong kita. Dia tepat membela kita. Dia tepat mengangkat kita. Dia tepat waktunya untuk membuat kita semakin bangkit di hadapan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, nampaknya Tuhan masih jauh dari kita. Tapi janji Allah berkata, aku adalah Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita untuk berjalan sendirian. Yang Tuhan maukah kita untuk tetap bersama-sama dengan Allah. Seringkali kita gagal memahami saudara. Kita seringkali mengeluh sama Tuhan. Seringkali kita protes sama Tuhan seperti bangsa Israel. Dia bilang kepada Musa, Musa, kenapa kamu bawa kami dari tanah yang penuh dengan setiap makanan limpah ruah, tapi kau bawa kami ke padang gurun yang tidak ada air mata, yang tidak ada mata air, kebalik saudara, yang tidak ada makanan. Tapi Tuhan bawa dia, bangsa Mesir itu, kepada sebuah mujizat demi mujizat. 10 hukum Taurat Bapak Ibu, 10 hukum Taurat. Ketika Bang Musa hadap Mesir, maka yang terjadi apa saudara? Tuhan cuma bilang begini,
Ini yang keren, saudara. Makanya kalau sama Tuhan, cuma percaya saja kepada janjinya, tidak ada yang lain, Bapak. Saudara mau berharap kepada manusia, tidak bisa. Amin. Saudara mau berharap sama tulangmu, orang tuamu, itu tidak bisa. Tapi kita cuma berharap sama Tuhan dan janjinya ya dan amin. Musa datang ke Firaun. Tuhan cuma bilang begini, apabila kau menghadap Firaun, cuma gunakan tongkatmu. Dites sama Tuhan, dites sama Tuhan. Ulurkan tongkatmu dan jatuhkan dan lemparkanlah ke tanah. Tahu yang terjadi apa? Tongkat menjadi ular. Tongkat jadi ular. Secara analogi kita berpikir, bagaimana tongkat bisa jadi ular? Saya tahu saudara, hari ini kita lebih banyak pakai pikiran kita daripada pakai namanya iman kita sama Tuhan. Sekali lagi, gereja ini pun dibangun dengan dasar iman sama Tuhan. Katakan amin. Percaya nggak Bapak Ibu? Mungkin saya baru-baru jemaat, bahkan para pekerja-pekerja Tuhan di gereja ini, bukankah gereja yang saudara hari melayani itu dengan dimulai dengan iman? Kita nggak punya uang, Bapak Ibu. Kita nggak punya sesuatu. Sama seperti Musa bilang Tuhan kepada Tuhan, kami nggak punya sesuatu Tuhan. Tapi dengan janji Allah ya dan amin. Musa bilang, Tuhan bagaimana aku memimpin bangsa yang besar ini? Tapi Tuhan katakan, aku menyertai kau seperti Allah. Abraham, Ishak dan Yakub seperti nenek moyangmu. Saudara, ketika kita katakan kita tidak punya uang, tapi kita hanya cuma percaya kepada janji Allah yang dimulai dengan hanya sama singa saudara 1.750.000. Tapi kita punya iman untuk bangun gereja ini. Yang lebih konyol lagi Bapak Ibu, kita gak punya surat legalitas, edan-edanan kita bangun tingkat bangun seperti ini. Bukankah itu janji Allah, ketika kita andalkan Tuhan maka Dia akan menyertai kita dalam rumah tangga saudara. Ketika saudara andalkan Tuhan dan percaya kepada janji Allah, maka Dia akan bertindak Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah lupa dan menutup kuping saudara. Ketika saudara berdoa, Tuhan hari ini aku berdoa, kiranya anugerah Tuhan, janji Tuhan iya dan amin atas hidupku. Dan ketika saudara percayakan janjinya Tuhan, Dia akan nyatakan janjinya bagi saudara. Manusia cuma bisa janji palsu, tapi Tuhan pasti iya dan amin atas janjinya. Jangan takut dan gentar dalam hidup saudara. Tetap melangkah bersama Tuhan, karena bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Lupakan semua berharap kepada manusia, seperti bangsa Indonesia. Jangan hanya berharap kepada 3 calon pasangan itu. Katakan ya dan amin. Katakan haleluya. Saya tidak kampanye. Saya ulangi statement itu. Saya tidak kampanye. Tapi saya menyatakan, siapapun yang terpilih, jangan pernah harapkan kepada manusia. Yang kita berharap tetap cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Ada banyak orang saudara pilih 1, 2, dan 3, ngotot-ngototan. Tapi kita lupa, kita punya Tuhan sumber pengharapan kita. Ada banyak orang berkata nomor 3, nomor 2 lebih bagus, nomor 1 lebih bagus. Tapi saya sebagai hamba Tuhan tetap mengatakan Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Dia adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Jadi kalau saudara pilih 1, 2, dan 3, itu adalah pilihan saudara. Dan jangan bersandar kepada mereka. Tetaplah bersandar hanya kepada Yesus. Maka saudara hari ini dalam hidup saudara, engkau sudah mulai jauh daripada Tuhan dan berkata, daripada seperti ini saja, aku tidak dapatkan jawaban daripada Tuhan. Lebih baik aku tinggalkan Tuhan. Engkau yang hari ini datang dengan gelisah kepada
Dalam hidupmu tidak ada kekuatan lagi. Engkau datang kepada Tuhan seperti Musa. Dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Tongkat dia gunakan. Apa yang kau punya dalam hidupmu, gunakan itu untuk melakukan mujizat dalam Tuhan. Sekali lagi, apa yang ada padamu, gunakan itu untuk mendapatkan mujizat pada Tuhan. Musa tidak punya apa-apa. Dia cuma punya tongkat. Tapi dengan tongkat dia berkata, aku cuma jalan berdasarkan janji Tuhan. Yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, itu yang saya katakan, Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan amin. Ketika bangsa Israel sedang dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, Firaun, di depan ada laut, ada danau yang besar, ada sebuah hal yang menghalangi mereka. Tapi Musa cuma, Tuhan, hendak kemana aku bawa bangsa? Tuhan ngomong, saudara. Tuhan cuma ngomong, angkat tongkatmu dan ketuklah air itu. Ada banyak orang ketika kita berkata sama Tuhan, Tuhan, hari ini ekonomi sedang melanda rumah tanggaku. Tuhan bilang begini, serahkan uang 10.000 yang terakhir di dalam dompetmu kepada orang yang berkesusahan. Kita bilang, Tuhan, bagaimana saya mau kasih kepada orang kalau saya hanya berkekurangan? Sama seperti Musa, Tuhan, bagaimana aku bisa tongkatkan air ini kepada ini sementara bangsa Mesir ada di belakang kami. Ketika kami akan dikejar, maka matilah kami di laut ini. Tapi dia katakan, dia ingat janji Tuhan. Angkat tongkatmu dan belah air itu. Secara sekejap mata, laut itu terbelah olehmu. Ketika laut terbelah, maka berjalanlah pasukan bangsa Israel melewati itu. Bangsa Israel melewati. Bagaimana caranya laut bisa terbelah olehmu? Saudara, sampai dengan pakai tabung tua pun engkau punya akuarium dan kau seperti mau berlaga seperti Musa. Akuarium, aku angkat ini tongkat, terbelahlah seperti Musa laut. Mau sampai saudara betok-betok itu gak bisa, karena tidak ada kuasa dalam kita untuk melakukan itu sama kita. Tapi Musa, ketika dia tongkatkan itu, Tuhan buka jalan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Saat kita tidak ada satu harapan, Dia berikan harapan yang pasti dalam hidup kita. Yang saudara tahu, yang saudara lain miliki, percayalah akan janjinya Tuhan. Katakan sama-sama, aku percaya kepada janjinya Tuhan. Amin. Jangan percaya kepada janji manusia. Kalau saudara percaya kepada janji Allah, sebesar apapun badai di depan kita, sebesar apapun tembok di depan kita, sebesar apapun masalah di depan kita, jika bersama Tuhan, ingat janji Tuhan, Dia akan membuka jalan bagi hidup kita. Jangan pernah takut. Makanya kalau bicara tentang iman, belajar sama Musa. Dia tongkat itu, dia jalan bangsa Israel. Yang lebih hebat dan lebih keren lagi, saudara, bangsa Israel sudah sampai di pinggir dan pakai di ujung jalan itu. Air itu bisa sama-sama menghanguskan, menghancurkan pasukan bangsa Mesir tanpa satupun yang tertinggal. Hebat ini. Tuhan itu kalau bekerja dan janjinya pasti ada. Amin. Kalau saya ikut rombongan Musa waktu itu, saya berjalan, kita di tengah-tengah laut begitu. Saya akan berjalan santai. Saya tidak akan berjalan cepat. Saya berjalan akan santai. Karena saya mau lihat bangsa Mesir hanyut, saudara. Karena
bersama Tuhan, kita pasti menjadi seorang pahlawan kata Tuhan. Amin. Udah begitu kita lihat lagi ada air kan? Kita coba tes. Kok bisa ini kan? Nggak apa begitu? Ingat kan? Ini kan air nih, kan ada ininya nih. Kita cucuk-cucuk kan? Kok bisa ya kan? Itulah Tuhan kita kalau kerja itu nggak pakai logika, saudara. Beneran. Kita kadang-kadang mereka-reka menurut kita itu sudah jalan yang terbaik, betul nggak? Betul kan? Tapi Tuhan itu punya hal yang lebih di luar nalar manusia. Dia kerjakan sesuatu yang dahsyat menjadi terjadi dalam hidup kita. Katakan haleluya. Amin. Jadi yang pertama saudara, jangan pernah lupakan janji Tuhan. Terus berharap sama janjinya Tuhan. Amin. Saya selalu berharap sama janji Tuhan. Persoalan apapun, tantangan apapun, hal yang membuat kita kadang-kadang sudah mulai lemah sama Tuhan. Makanya pendeta ini selalu tetap antusias sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sebagai juru mudi kita. Orang yang kalau Tuhan Yesus sebagai orang yang Tuhan menjadikan Tuhan sebagai juru mudi kita, tidak akan pernah ada yang namanya gelisah dalam hidup kita. Makanya saya agak gregetan kalau maaf ya, kalau saya nyetir. Siapa di sini ibu model begitu? Saya gemes betul. Bapak-bapak coba dengar saya. Kalau kita nyetir, kita bawa penumpang begitu. Siapa ibu-ibu kalau naik mobil tasnya masih di pangku? Di mobil. Ada kan begitu? Ada kan? Nyetir, dia di belakang masih pegang apa? Tas. Ini kan sama namanya, ini kerja apa? Beban kita harus tanggalkan. Apa salahnya tas itu taruh? Kita bebas. Amin. Ada lagi begini ibu. Awas kiri. Bemo awas hati-hati. Awas motor. Kalau saya begitu saudara, kau lanjutin. Karena apa saudara? Ketika kita ikut di dalam mobil itu, artinya apa? Kita percaya kepada pengemudi. Yang hari ini ibu-ibu model begitu katakan, oh Tuhan hari ini aku bertobat. Aku percayakan hidup dan napasku ketika aku dalam mobil kepada suamiku pengemudi. Katakan amin. Jadi nanti pulang gereja yang bawa mobil, masih istrinya penumpang yang masih pegang ataupun taruh tas itu di apa saudara, bilang katakan ingat dari khotbah. Kalau kita berserah, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau kita naik mobil, taruh tas kita di bawah, kita serahkan itu sama Tuhan. Sebab apa? Tuhan adalah juru mudi kita. Enakan itu Tuhan. Tantangan sebesar apapun, ketika kita taruhkan sama Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang bebas. Amin. Kadang-kadang kita ini sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku punya gunung yang besar, pergumulan yang besar, persoalan yang besar. Tapi setelah kita katakan amin, masih kita ingat-ingat, benarkah bisa terjawab sama Tuhan? Tapi Musa katakan, bersama Tuhan aku serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Ada haleluya. Ingatlah percaya janji Tuhan. Amin. Amin. Saudara siap itu lakukan di dalam iman saudara. Jangan lagi kau takut. Jangan lagi kau gentar. Karena kita punya Tuhan yang jujur bagi kita. Orang bisa reka-reka kejahatan sama kita. Katakan haleluya. Selalu saya katakan saudara, kalau saya sharing sama gembala-gembala, pendeta-pendeta, gereja kecil maka persoalan akan kecil. Gereja sedang maka badainya akan sedang. Tapi gereja yang besar, badainya akan besar. Badai yang besar akan bisa ditanggulangi ketika pada orang-orang di dalamnya sepakat dan berdoa untuk tetap andalkan Tuhan dan doakan gereja itu. Gereja kita adalah gereja yang terkategori besar.
besar. Artinya, badai yang akan kita lalui dalam gereja besar akan menjadi badai yang besar. Tapi Tuhan mau kepada kita seperti bangsa Musa. Musa katakan kepada bangsa Israel, jangan pernah kita bergerutu sama Tuhan. Jangan pernah kita mengeluh sama Tuhan. Yang Tuhan mau, semua jemaat tempat ini, gereja yang besar ini, kita sama-sama sepakat saling mendoakan. Amin. Saling mendoakan. Apalah kekuatan kita kalau kita tidak tanpa doa. Bagaimana gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan bisa berjalan kalau tanpa doa? Musa lakukan itu. Alkitab katakan, aku akan tunjukkan kau akan naik ke gunung itu, dan disitulah kau beribadah kepadaku, yaitu namanya Gunung Horeb. Di Gunung Horeb itulah Musa beribadah kepada Tuhan. Kadang dia sudah stres. Bapak-bapak, kalau saudara punya anak, istri kerjanya cuma ngeluh, apa gak stres? Sama seperti Musa, tiap hari cuma diprotes. Masa makanan kami cuma ini aja? Di Mesir kami makan sepuasnya. Itu baru satu. Tapi kalau yang datang saudara, sejarah mencatat ini yang ikut pada waktu itu ada sekitar 1 juta, 1,2 juta orang yang ikut Mesir. Masih ingatkah saudara ketika di padang gurun? Ingat di padang gurun? Karena bangsa Israel sudah sering menggerutu, makanya saya bergetar kalau orang lihat suruh dikit-dikit ngeluh. Dikit-dikit ngeluh. Saya berdoa di tempat ini ada yang suka ngeluh. Amin. Amin. Siapa di sini yang suka ngeluh? Dari wajah-wajah saudara, saya memperhatikan saudara masih suka ngeluh. Ngeluhnya gampang, ngeluh gak punya duit. Ngeluh gak punya duit. Betul gak? Kau udah gerbetan, protes dulu, ngeluh dulu. Akhirnya Tuhan bilang, dirikan tiang di atas, di tengah-tengah. Aku akan membuat ular tedung. Betul kan? Ingat kan saya tadi? Dia protes, mati langsung. Makanya Tuhan kalau udah begitu udah gemes, mati deh. Dari hari ini saudara, yang pertama, ingat Tuhan punya janji yang dahsyat dalam hidupmu. Yang kedua saudara, kenapa Musa dipakai Tuhan dengan luar biasa? Lihat bersama-sama ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju apa? Ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka kau harus berkata, para tua-tua Israel pergi ke raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, apa saudaraku? Ini nampak seperti tidak sarapan. Atau saudara Alkitab tak banget tapi buka HP. Karena kelupaan begitu, mari kita buka dalam kitab Keluaran pasal ketiga ayat 18. Karena dia buka HP dan bawa Alkitab, dia lupa. Dia lagi WA-an. Pas lagi WA-an dibilang begitu, dia lupa naik ke atas. Yang terjadi apa saudara? Tidak baca firman. Yang masih seperti itu katakan, oh puji Tuhan hari ini aku bertobat. Katakan amin. 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 Jadi minggu depan bawa Alkitab. Katakan
bawah Alki. Amin. Yuk, ayat 18 sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hemi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yang kedua, kenapa Musa dipakai Tuhan yang luar biasa? Yang pertama, dia percayakan janjinya. Yang kedua, dia melakukan tindakan apa yang Tuhan perintahkan. Apa saudara? Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau Tuhan perintahkan sama saudara tinggal ikut. Jangan bantah-bantahan Bapak Ibu. Banyak orang begitu. Gimana ini seperti ini bisa percaya? Sementara ada banyak satu pergumulan dalam hidup saya. Musa, dia tidak lakukan itu. Dia cuma bertindak. Cuma persoalan yang dialami Musa ketika dia bertindak, banyak orang yang tidak percaya kepada dia. Sama seperti kita, seringkali kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak bertindak. Menurut saya saudara, bangsa Indonesia akan berubah. Katakan amin. Makanya saudara, hari ini kita berdoa. Ada banyak orang salah sangka Bapak. Bapak saudara, Alkitab kita katakan begini, saudara. Doakan dan usahakanlah kesejahteraan kotamu di maka kau ada. Kalau saudara mau sejahtera, saudara mau damai sejahtera dan saudara berkelimpahan, doakan kau memilih pemimpin yang tepat. Katakan amin. Jangan memilih pemimpin yang sekedar-sekedar. Jangan memilih pemimpin yang kita ikut-ikutan tetangga. Jangan ikut-ikutan pemimpin yang kalau sudah kasih ketika nanti tanggal hari Rabu 14 Februari, hari Valentine, saudara pilih karena aku sayang dan gemoy. Aku pilih sesama yang gemoy. Ada lagi orang berkata, oh Tuhan, aku memimpin, aku memilih pemimpin yang dimana ketika aku berdoa selalu di dalam kata amin. Aku memilih Tuhan, amin menjadi sebuah. Dan nanti ketika kita masuk dalam bilik, Tuhan, aku ini adalah salah satu orang pengagum musik metal. Aku memilih Tuhan yang metal, salam metal. Sama seperti Tuhan. Bangsa Israel yang curiga, mereka tidak yakin sama Musa. Tapi Tuhan pilih Musa, orang yang sederhana menjadi orang luar biasa. Terus Pak Pendeta pilih siapa? Itu adalah urusanku dengan Tuhan. 2 periode Pak Jokowi memimpin bangsa ini. Jujur Bapak, ketika saya masuk dalam bilik itu, saya nangis. Saya itu bilang begini, aku serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tanganmu. Tuhan yang berkata di tanganmu. Saya pilih Jokowi. Nangis saya. Puji Tuhan untuk Ibu, 2 periode beliau memimpin dengan baik. Pada seperti akhirnya tanggapan saudara seperti apa, saya bukan penganut Bapak Jokowi, tapi saya cuma mimpi doa sama Tuhan ketika mau memilih, ikut sertakan Tuhan dalam hidup supaya kita tidak salah mimpi. Katakan haleluya. Dari wajah saudara, saudara curiga sama saya. Pendeta kita ini pilih siapa? Itu sudah saya tahu tunggu-tunggu. Betul kan? Pendeta pilih siapa? Kalau saya bilang, saya pilih nomor 2. Setuju Pak Pendeta. Pak Pendeta gemoy. Nanti ketemu presiden lain, turun dari pesawat, dia begini-gini.
Saudara mau tahu saya pilih nomor berapa? Pilih berapa? Kalau saudara mau tahu, nanti ngomong-ngomong di bawah. Bawa saudaranya. Kita ngobrol-ngobrol begitu. Di gereja ini kan begitu. Jangan pulang gereja langsung pulang gitu. Kita ngobrol-ngobrol dulu kan begitu. Amin. Tuhan berkati kita. Ada dua hal. Yang pertama apa? Ketika kita datang kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan luar biasa. Yang pertama apa? Percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua, melakukan apa yang Tuhan firmankan untuk kita. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan. Ada banyak orang tanya saya, Pak Pendeta pilih nomor berapa begitu. Apalah saudara saya ini kan saya bilang begitu. Yang penting percayalah, pilihlah dengan berdasarkan pimpinan Tuhan. Orang goyang-goyang kanan kiri dulu. Amin. Ya. Amin. Sungguh besar setiamu. Jesus.
Adakah yang terserah hari ini kau sudah mulai lesu di hadapan Tuhan? Adakah sudah mulai gairahmu mengikut Tuhan sudah mulai padam? Tapi ingat, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Jangan pernah saudara mundur dari apapun juga. Musa, dia sudah mulai stres, dia sudah mulai mundur. Tapi Tuhan katakan, aku akan tetap menyertai kemanapun kau pergi melangkah. Dia ingat akan janji Tuhan. Janji Tuhan berkata, aku akan mengangkat engkau untuk menuju kepada tanah perjanjian di tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu. Dia percayakan janji Tuhan. Yang kedua, dia bertindak. Dia tidak tidur-tiduran, tapi dia bertindak melangkah. Dia mengangkat tongkat lalu membelah laut. Dia mengangkat tongkatnya ketika dia menghadap Firaun, maka mukjizat demi mukjizat terjadi. Karena dia tahu dia menyembah Tuhan yang hidup. Hari saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah akan gagalkan janjinya. Janjinya ya dan amin. Jangan pernah kau taruhkan janji setiap pengharapanmu kepada manusia, tapi arahkan kepada Tuhan. Bersandar, bersandar kepada hati Yesus. Jikalau saudara hari ini engkau mau mengikut janji-janji Tuhan, engkau mau mengingat janji-janji Tuhan kau miliki dalam hidupmu, percayalah, hidupmu akan menuju tanah perjanjian yang Tuhan genapi dalam hidupmu. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat, penyertaan Tuhan demi penyertaan Tuhan yang ajaib akan terjadi dalam hidupmu. Jikalau kau hari ini kau sudah mulai gelisah, mari kau hari ini datang kepada Tuhan dan berkata, aku mau berjanji dengan janji-janji-Mu Tuhan. Aku mau mengikat Tuhan bertindak dengan sesuai firman-Mu. Maka yang terjadi adalah mujizat terjadi dalam hidupku Tuhan. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Aku taruhkan kedua tanganmu di dadamu hari ini. Naikkan bunyi bersama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Ingat saudara, Tuhan kasih kita punya Bapa yang baik. Bapa yang selalu abadi. Isi hati kita. Taruhkan kedua tanganmu di dadamu kepada Tuhan sebagai komitmen pernyataan profetik kita. Kemuliaan-Mu Kau janjikan.
Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, tidak pernah tinggalkan kita selama ku hidup. Bapa, pegang tanganku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan dengan sungguh-sungguh, katakan Bapa Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, amin. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang tanganku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Terima kasih untuk Roh Kudus hari ini. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau ya dan amin Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang tetap baik dalam hidup kami. Sehingga untuk para pendoa yang sudah ditunjuk boleh naik ke atas mimbar, kita akan berdoa untuk Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Yesuslah Tuhan. Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia. Mari para pendoa yang sudah ditunjuk dan berjuang, mari berdoa untuk pokok doa kita berdoa. Pujilah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Yesuslah Tuhan. Sama gereja dianjurkan berdoa untuk tanggal 14 dalam Pilpres dan Pileg. Ya Yesus. Semua kita ikut juga. Yang pertama, berdoa untuk keamanan dalam pemilu. Jangan ada intimidasi, jangan ada yang manipulasi suara. Saya serahkan kepada Presiden. Yang kedua, kita berdoa untuk pemilihan
presiden. Oh, apakah Siapapun yang terpilih, itulah kehendak Tuhan. ya Yesus. Doakan Antonius. Yang ketiga, kita berdoa untuk anggota DPR Pusat Jakarta Timur ini. Ada beberapa orang yang sudah mencalonkan. Jadi kita berdoa siapapun yang terpilih nanti menjadi anggota DPR dari Jakarta Timur, bela Tuhan kehendak. Lalu yang keempat, berdoa untuk DPRD provinsi. Jadi setiap calon ini ada 3 kecamatan kepulauan itu sudah dibuat. Lalu berdoa untuk Dewan Perwakilan Daerah. Ada 25 calon di situ, nomor 7 orang Kristen, nomor 15 orang Kristen itu. Pilihan terserah. Ya, itu nanti oleh surat kita yaitu Tino. Sisakan ada pujian dari Indonesia